Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah-rumah Allah, untuk membacakan, untuk menyiarkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan juga di bulan suci Ramadan. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kita? Yaitu orang-orang yang terdahulu, para tabi'in, para orang-orang yang saleh, para orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan pada orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matullahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Hai orang-orang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Siapa orang-orang yang bertakwa? Adalah kita yang mendirikan salat, takut kepada Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manifestasi ketakwaan itu? Dengan rasa takut kepada Allah. Dalam surah An-Nazi'at, wa man hafa maqama rabbih wa nahaa nafsahu 'anil hawa. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang saya angkat dari pembawa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi cerita ini, riwayat ini sahih. Jadi bagaimana seorang ayah, seorang bapak yang senantiasa berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat. Kemudian sebelum ia meninggal, ia mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian ia panggil, wahai anak-anakku, sebelum aku meninggal, aku menitipkan satu pesan. Jika aku mati atau jika aku meninggal, maka bakarlah jenazahku. Bakarlah jenazahku, kemudian terbangkanlah abunya ke langit. Maka pada saat itu ajal datang menjemputnya. Setelah itu beliau meninggal. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Ya. Anak-anaknya membakar jasad ayahnya.
Setelah dia membakar, abunya diampaskan ke langit dan abunya berterbangan. Setelah itu apa yang terjadi? Allah memerintahkan bumi, wahai bumi, satukan kembali jasadnya. Dan pada saat itu orang tua itu berdiri di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Dia berkata, wahai Allah, aku sungguh takut kepadamu. Maka saat itu Allah mengatakan, aku ampuni semua dosamu. Masya Allah, subhanallah, itulah rahmat Allah yang paling luas. Makanya ketika kita memohon ampun kepada Allah, kita mohon dosa-dosa kita ingin diampuni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu memperbanyak membaca istighfar. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Bagaimana kita betul-betul senantiasa mengintrospeksi diri kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Intinya satu, perbanyak membaca Al-Quran, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Saya angkat satu kisah dari riwayat Imam Muslim, ya, bahwa kita pun juga manusia ini, bagaimana manifestasi rasa takwa dan rasa takut itu kita sinkronkan, ya. Karena kalau rasa takut dengan rasa takwa itu kita satukan, maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Al-Mulk, walau syaa walau sa'abikum walau ansa'abikum. Di dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, walilladzina kafaru birabbihim ashabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak bersyukur kepadaku, maka akan kutempatkan ke dalam neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah min salik. Kita berlindung kepada Allah dari tempat itu. Makanya saya menghimbau kepada jamaah yang dirahmati Allah untuk senantiasa memberikan motivasi kepada diri kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh rahmat. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk tausiah saya kepada jamaah semua, dan saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaihi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.